Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. David dan Davidson di sini mau ngasih pengumuman buat minggu ini. Yang pertama, yang akan berulang tahun minggu ini. Selamat ulang tahun kepada Saudari Vera, tanggal 24 Juni. Selamat ulang tahun kepada Saudari Arus, tanggal 27 Juni. Yang kedua, kita cocok-cocok dulu ya. Nyangkut. Happy anniversary untuk Bapak Wimar dan Ibu Widya tanggal 23 Juni, Bapak Amen dan Ibu Aci tanggal 25 Juni, Bapak Pardomuan Sirait dan Ibu Lasmawati tanggal 26 Juni. Yang ketiga, hari Selasa dan Jumat akan ada doa revival jam 7.30 malam dan terbuka untuk semua jemaat. Yang keempat, apa nih? Pada hari Kamis, tanggal 25 Juni, ada Point of View episode yang kedua yang akan live di YouTube channel New Life Anugerah Kebenaran jam 8 malam. Guest speaker minggu ini adalah Pastor Yohanes Penes. Teruntuk Bapak Ibu dan Saudara yang mau memberikan perpuluhan dan persembahan, bisa dikirimkan melalui nomor rekening sebagai berikut. Yang terakhir tapi nggak kalah penting, hari ini kita ada kebaktian Little Disciples jam 5 sore yang dapat disaksikan melalui YouTube channel New Life Anugerah Kebenaran. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Tuhan, kami katakan Tuhan, ketika kami menyembah Engkau, hati kami terbuka Tuhan. Kami semakin dirubah Tuhan, semakin serupa dalam segala dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Bertata dalam setiap penyembahan kami Bapa. Thank you Lord Jesus. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, day and night. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all, Jesus. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are God, you're so good. God is good. God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. Sing, God, you're so good. God, you're so good. Yes, God, you're so good. Oh
dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi
temukan kasih-Mu, ku naikkan pujianku, semakin mengasihi-Mu. Di hadirat-Mu dekat tahta-Mu, ku temukan kasih-Mu, ku temukan kasih-Mu, ku temukan kasih-Mu, ku temukan kasih-Mu. Dalam hadirat-Mu Ku temukan ku kasih-Mu, temukan Engkau, Yesus. bawa kami Ini persembahanku, lebih di dalam. hadirat-Mu. Ini sembahku, Yesus. Ini pujianku, Tuhan, hanya bagi-Mu. Ini hatiku, Tuhan. Engkau kudus, kudus, tiada seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, tiada seperti-Mu. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu, Yesus. Mulialah nama-Mu. Kami sembah Kau, Yesus. Mulialah nama-Mu, Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, Tuhan, yang menguasai setiap kami, Tuhan. Terima kasih untuk perbuatan-Mu yang ajaib, Tuhan. Kau yang menyembuhkan kami, Kau yang memilih kami, Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu, Tuhan. Kami adalah kesayangan Engkau, Tuhan. Kepada kami Engkau berkenan, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk setiap kasih Engkau, Tuhan. Saat ini Tuhan kami buka hati kami, Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu, Bapa. Roh Kudus, hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Ajar kami, Bapa, untuk kami mengerti rencana-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, biar segala pujian, hormat, syukur kami, Bapa, hanya bagi nama Engkau, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Selamat pagi saudara-saudara, Shalom. Ya, firman Tuhan hari ini akan berjudul Identity in Christ atau identitas kita di dalam Kristus. Amin. Sebelum firman Tuhan ini saya bagikan, mari kita saudara-saudara ya berdoa. Tuhan, kami ucap syukur Engkau hadir tengah kami. Tuhan, kami berdoa hanya Engkau bisa bukakan firman ini, memberikan kami pengertian yang baru dari hari ke hari Tuhan. Karena itu Tuhan kami berdoa Tuhan Roh Kudus Kau bekerja dengan bebas. Pada pagi hari ini biar setiap orang yang mendengarkan firman-Mu diberkati dan beroleh pengertian yang baru dari Engkau dan bisa bertumbuh menjadi manusia Kristus yang dewasa. Kami mengucap syukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini saudara ya, terutama saudara kita akan pakai ayat ini. Ya, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Saya masih ingat saudara waktu saya pertama kali lahir baru saudara ya, saya senang sekali firman ini, ya, karena firman ini saya bersyukur ya bahwa waktu saya lahir baru saya mendengar, membaca buku-buku yang benar. Ya, kalau saudara memulai sesuatu dari dasar yang salah itu sulit banget saudara ya. Susah sekali dibetulin. Itu sebabnya saudara ya, kita perlu dibimbing oleh orang yang benar-benar saudara ya, yang mengerti firman Tuhan dengan benar. Dan kalau kita ada dasar yang salah saudara, mari hari ini kita tanggalkan dan kita akan belajar sesuatu yang baru. Amin saudara ya. Nah, firman Tuhan tadi mengatakan barang siapa dalam Kristus ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah tiba, saudara ya. Nah, saudara harus tahu, saudara, bahwa manusia itu, saudara, terdiri dari 3 bagian, saudara ya. Di dalam firman Tuhan, saudara ya, manusia yang sejati, manusia roh adalah identitas kita yang sejati, ya. Firman Tuhan mengatakan, saudara, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, kita tahu saudara bahwa saudara, kita ini manusia terdiri dari 3 bagian saudara. Mari saya kasih saudara gambar berikut ini. Saudara bisa lihat ya bahwa manusia kita terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama Roh Kudus tinggal di dalam roh kita. Jadi bagian pertama dari kita adalah roh, bagian kedua adalah jiwa, dan bagian ketiga adalah tubuh. Nah, ini dasar yang sangat penting untuk kita mengerti. Kenapa saudara? Karena kita harus tahu saudara bahwa ketika kita datang, kita mengenal Tuhan Yesus Kristus saudara. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus Kristus saudara, ya, roh kita sudah merdeka, jiwa kita sedang diperbaharui, tubuh kita akan ditebus pada waktu nanti. Nah, roh itu terdiri dari apa saja? Roh itu terdiri dari intuisi atau kita punya insting di dalam. Dan juga di roh adalah tempat di mana kita bisa bersekutu dengan Allah. Dan juga kita punya hati nurani, itu dalam roh. Jiwa kita, memori ada di situ, emosi ada di situ, logika ada di situ, dan juga keputusan ada dalam jiwa kita. Dalam tubuh kita ada panca indera, mata, telinga, lidah, kulit, hidung, dan juga anggota-anggota tubuh. Nah, saudara, pada waktu Allah menciptakan manusia, saudara, ya, manusia adalah roh yang sempurna. Manusia adalah yang sempurna Allah ciptakan. Ya, pada permulaan sudah lihat ya, 3 bagian itu semua putih semua, saudara. Amin, saudara ya. Begitulah Allah menciptakan kita. Nah, saudara, pencobaan pertama manusia adalah pencobaan pada identitasnya. Ya, sudah lihat ini bukan sesuatu yang baru. Ya, Alkitab mengatakan di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 5, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat, yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu,
Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, janganlah kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan di dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah telah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat, saudara. Ya. Wow, saudara, ini pencobaan saudara ya yang ular berikan saudara ya kepada Hawa, saudara. Ini pencobaan yang semua kita alamin, saudara. Ular bilang sama Hawa, kita belajar beberapa hal di sini. Ular bilang, tentunya semua pohon tidak boleh kamu makan, bukan? Ular tidak tahu, saudara, yang mana tidak boleh dimakan. Kalau dia tahu, dia pasti tanya. Dia pasti langsung tunjuk pohon yang itu tidak boleh kamu makan. Ular hanya tahu sedikit saja, saudara. Ular tidak bisa baca pikiran saudara. Dan ular mendengar-dengar dari orang lain, mungkin dia tahu sedikit tentang saudara, tapi saudara dengar baik-baik, saudara. Iblis tidak bisa membaca pikiran saudara. Dia bisa menaruh sebuah pikiran tentang pikiran kita, tapi dia tidak bisa membaca pikiran kita. Nah, saudara, Hawa, dia tidak bisa baca pikiran Hawa. Makanya, saudara, ular itu tanya, tentunya semua pohon di taman ini tidak boleh kamu makan, bukan? Ya. Dan Hawa bilang, oh, nah, pohon yang itu. Kemudian ular bilang, kamu makan, kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat ini. Kamu sekali-sekali tidak akan mati kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat ini. Sekali-sekali kamu tidak akan mati, kamu akan menjadi seperti Allah. Bayangin saudara, Hawa dalam keadaan semua tidak ada kebutuhan. Ya, Hawa semua dipenuhi oleh Allah, tempat itu damai luar biasa. Ya, tidak seperti zaman sekarang, saudara butuh handphone, saudara butuh ini. Kita dicoba, dunia mencoba mendesak kepada kita dengan berbagai macam kebutuhan. Ya, tapi pada waktu itu saudara, ular tidak punya apapun untuk menipu Hawa. Tapi dia berpikir menipu Hawa dengan apa yang sudah dia punya. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Ya. Dunia seperti itu, saudara. Dunia selalu menyerang identitas kita. Saya ingat saudara ya, suatu saat saya dan istri, kita ditawarkan untuk bisa menginap di hotel gratis. Waktu itu saudara ya, kami senang sekali. Ya, nggak ada uang ke hotel, siapa yang tidak mau saudara kasih hotel gratis. Nggak tahu saudara, setelah itu 2 jam, kami di marketingin 2 jam. Tapi sudah tahu lah saya nggak akan beli saudara ya, orang saya juga nggak tertarik saudara ya. Selain tentu itu terlalu mahal waktu itu buat saya. Lalu marketingnya bilang gini, sekarang saya tahu, Bapak orangnya tidak punya uang. Ya, wah dia mulai mengejek, menyerang identitas ya. Kadang-kadang dunia mengajari marketing seperti itu, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh ikutin cara itu, saudara. Amin, saudara ya. Itu cara marketing yang salah, saudara. So, iblis ini hebat, saudara, marketingnya. Dia menipu Hawa dan bilang, kamu kan jadi seperti Allah. Hawa tertarik. Padahal, saudara, di antara semua ciptaan, tidak ada yang lebih seperti Allah. Bahkan semua ciptaan yang lain, Allah ciptakan dengan berfirman. Hanya Adam dan Hawa, Allah turun tangan membuat. Dan Allah mengembuskan nafasnya dalam diri Adam. Jadi saudara, kita mempunyai nafas Allah. Kita ini ciptaan yang luar biasa. Kita diciptakan dengan rupa dan teladan dan gambar Allah. Nah saudara, setelah itu kita tahu semua ceritanya. Hawa makan buah itu. Dan Allah mengatakan pada Adam, pada hari kamu makannya, kamu pasti mati. Kita tahu Adam tidak mati hari itu langsung. Ya, tapi apa yang terjadi, saudara? Gambar berikut ini, saudara, menjelaskan apa yang terjadi sama saudara, sama Adam waktu itu. Pada waktu Adam makan buah itu, saudara lihat ada titik hitam di situ, rohnya langsung mati. Dia kehilangan persekutuan dengan Allah. Tapi sudah lihat, di tempat-tempat lain masih terang. Ya, tempat-tempat lain, saudara bisa lihat masih ada cahaya, saudara, ya seperti itu.
tidak langsung mati, saudara. Nah, ini menjelaskan pada kita, saudara, sesuatu yang sangat penting. Bahwa kematian Adam dimulai dari rohnya, kemudian lalu lari ke jiwanya, dan lari kepada tubuhnya. Kenapa kita mengerti ini? Kita harus tahu ini, saudara ya. Karena saudara, ini akan menjadi dasar kita nanti untuk kita mengerti firman Tuhan, saudara. Pada waktu Adam mati, saudara, rohnya mati. Arti roh mati adalah kehilangan persekutuan dengan Allah. Adam kehilangan persekutuannya dengan Allah, saudara. Dan Adam tidak. Waktu Allah datang cari, di mana kamu Adam? Adam bersembunyi, Adam langsung bilang, aku takut. Ya, aku takut. Allah bilang, siapa yang kasih tahu kamu bahwa kamu telanjang? Kemudian sudah tahu ceritanya ya, bahwa Adam ketakutan, dan kemudian setelah itu dia usir dari taman itu. Saudara, kematian Adam terjadi di alam roh, saudara. Di manusia rohnya, saudara. Tapi secara jiwa dia tidak mati. Secara tubuh dia belum mati. Ya. Namun demikian sudah kita tahu keturunan Adam, anaknya, Kain, berubah, saudara, luar biasa sekali. Membunuh adiknya, saudara. Jadi, saudara, rupanya dosa itu menyebar keluar, saudara. Ya. Dosa itu menyebar keluar. Ini adalah gambaran bagaimana dosa itu menyebar keluar dan orang mulai mati, saudara. Ya. Di situ, saudara bisa lihat bagaimana dosa itu berkembang, ya. Bahwa roh manusia ketika berbuat dosa, mereka sudah mati rohnya, jiwanya sedang mati, dan tubuhnya akan mengalami kematian. Nah, roh manusia yang mati ini, saudara, tidak bisa mengenal Allah. Dia tidak punya kemampuan untuk membangun hubungan dengan Allah. Namun demikian, karena dia diciptakan dalam rupa dan teladan Allah, dia masih punya keinginan untuk mencari Allah. Walaupun demikian, dia berkeinginan mencari Allah, dia tidak bisa mencapai Allah. Kenapa, saudara? Allah kita itu kudus. Tidak ada perbuatan baik manusia yang bisa membuat seseorang bisa datang kepada Allah. Tidak cukup, saudara. Ya, perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita. Amin, saudara. Kenapa begitu, saudara? Pertama, karena roh saya mati, saudara. Kalau roh saya mati, apapun saya perbuat, saudara, tetap saja saya tidak bisa mencapai standarnya Allah. Ya, Allah tidak akan terima, saudara. Kenapa? Karena semua itu lahir dari roh saya yang mati. Artinya dasarnya itu tidak ada motivasi yang baik. Saya kasih contoh, saudara ya, dalam kepercayaan orang tua saya. Mereka percaya sekali orang harus berbuat baik. Dan orang tak berbuat baik itu mendapatkan karma yang baik. Ya. Tapi saudara, ketika kita berbuat jahat sama seseorang, misalnya saya melukai anak seseorang, kemudian anak itu karena saya lukai akhirnya dia mati, saudara. Perbuatan baik saya untuk menyelamatkan 10 orang, 20 orang di kemudian hari tidak bisa menukar nyawa anaknya mati itu. Seperti itu juga, saudara, perbuatan baik kita tidak pernah bisa menghapuskan dosa kita. Saudara, kita harus ngerti banget ini konsep ini, saudara. Bahwa perbuatan baik kita nggak bisa menghapuskan dosa kita, saudara. Ada amin, saudara. Ya. Lalu apa terjadi, saudara? Manusia mulai mati, dan perlahan-lahan mereka mulai berbuat jahat, saudara. Ya, jiwanya, pikirannya mulai salah. Termasuk di sini dalam pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah menjadi salah. Jangan lupa tadi yang dimakan mereka adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi, saudara, manusia berpikir selalu apa yang baik dan apa yang jahat. Ya, oh si orang ini baik, orang ini jahat. Saya lebih baik daripada dia. Saya lebih baik daripada itu. Si itu lebih baik daripada saya. Itu semua adalah akibat memakan pohon pengetahuan baik dan jahat. Manusia membandingkan dirinya dengan dirinya sendiri. Dengan sesama manusia. Manusia tidak bisa membandingkan diri dengan standarnya Allah. Karena standarnya Allah itu kudus, 100% tidak bersalah. 100% harus kudus, saudara. Dan manusia tidak bisa membandingkan diri dengan standarnya Allah. Kematian terjadi, saudara. Ya. Nah, saudara, ini menjelaskan, saudara, mengapa orang berbuat baik tidak bisa masuk ke surga. Kenapa? Karena orang berbuat baik, saudara, namun rohnya itu jauh hubungannya dengan Allah.
semua yang dia bawa kepada Tuhan adalah perbuatan baiknya. Alkitab mengatakan bahwa perbuatan baik kita seperti kain kotor di hadapan Allah. Jadi saudara, walaupun dia berbuat baik, tapi motivasinya tetap tidak ada seorang pun yang baik. Itu sebabnya Alkitab bilang tidak ada seorang pun benar. Ya. Tapi apakah mereka masih melakukan sesuatu yang baik? Yes, orang-orang itu melakukan sesuatu yang baik. Ya, karena bagaimanapun mereka masih diciptakan dan rupa dan teladan Allah. Masalahnya saudara, perbuatan baik seseorang tidak bisa menghapus dosa orang itu juga. Jadi saudara, walaupun mereka berbuat baik, tetapi mereka tetap tidak mendapatkan hidup yang kekal. Kenapa saudara? Hidup yang kekal menuntut pembalasan, menuntut keadilan. Dan saudara semua tahu, keadilan itu kita temukan di dalam Kristus Yesus. Di mana Yesus anak Allah, satu-satunya, mati untuk semua dosa manusia. Darahnya suci, dan tidak pernah berbuat dosa sekalipun. Dan akhirnya menebus semua orang, sehingga saudara, orang-orang percaya sama dia, dihapuskan dosanya, dan memperoleh dengan cuma-cuma memperoleh keselamatan. Amin, saudara ya. Dan setelah kita beroleh keselamatan, apa yang Alkitab katakan, saudara? Ya, mari kita baca firman Tuhan ini. Ini penting sekali. Kenapa? Karena ini akan menjelaskan pada kita tentang identitas kita nantinya. Ya, banyak orang Kristen salah sekali mengerti tentang hal ini. Saya tahu berapa saudara sudah pernah mendengarkan. Tapi hari ini mungkin saya berharap ya, saudara akan belajar lebih dan terutama mungkin ada gambar mempermudah saudara ya. Dan saudara-saudara yang baru dalam Tuhan juga bisa belajar, saudara ya. Amin, saudara. Roma 5, ayat 15-19, mengatakan begini, saudara. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ayat yang berikutnya sangat penting, saudara. Ya. Sebab itu, sama seperti satu pelanggaran, oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Saudara, ayat ini sangat penting sekali untuk kita mengerti, saudara ya, sebagai dasar untuk mengerti identitas kita. Alkitab itu, saudara, dia menulis dengan jelas sekali ayat tadi, paralel, saudara, menceritakan, saudara, kematian Adam. Saudara, karena satu dosa, bukan banyak dosa. Satu dosa yang Adam perbuat, semua orang mati. Alkitab ngomong dengan jelas, karena dosa satu orang, bukan semua orang loh, saudara. Nah, tentunya, saudara, itu bukan berarti kita tidak berdosa. Tapi, maksud Alkitab adalah, karena satu orang berdosa, semua ketularan. Ya, ini lebih ganas dari COVID, saudara. Kenapa? Karena ini bukan airborne, bukan contact disease, saudara ya. Bukan tular melalui udara. Dosa itu tidak ditularkan melalui udara, tidak ditularkan dengan menyentuh tubuh orang lain, tapi ini generation. Artinya apa, saudara? Dosa ini diturunkan. Nah, masalahnya semua orang lahir dari Adam. Karena itu, saudara, ketika Adam berbuat dosa, saudara, semua orang menjadi pendosa, saudara ya. Semua orang berubah, ya. Jadi gelap seperti itu, saudara. Semua orang berbuat dosa karena satu orang, Adam. Seringkali, saudara, disebut dosa asal, ya.
Semua bayi waktu lahir dia sudah punya potensi berbuat dosa. Banyak orang tua jujur, orang tua baik, mereka gak pernah ajarin anaknya itu berbohong, anaknya berbohong. Ya, orang tuanya sabar, gak pernah marah, anaknya marah. Dan anak-anak itu lebih cepat belajar berbuat dosa daripada kebaikan. Kenapa, saudara? Karena itu memang potensi dalam dirinya. Dalam diri manusia ada tidak ada yang benar. Jadi saudara, Alkitab mengatakan dengan jelas, karena dosa satu orang ini, semua orang berbuat dosa. Kenapa identitasnya telah dirusak? Nah saudara, ini jauh lebih dalam saudara daripada mengenai perbuatan. Kenapa saudara? Karena para ahli Farisi, para ahli Taurat, merasa dirinya berbuat benar. Mereka selalu melihat di luar apa yang sudah dilakukan menurut hukum. Tapi Yesus lihat lebih dari dalam itu, saudara. Jadi kalau saudara mengatakan, wah, si itu berbuat dosa karena dia mencuri, karena dia berbohong, itu saudara baru nyentuh kulitnya. Ya, sama saya tidak dalam, saudara. Kenapa, saudara? Karena Yesus bilang kalau kamu melihat seorang wanita dan menginginkannya saja, kamu sudah berbuat dosa. Kalau kamu marah sama saudaramu, kamu sudah berbuat dosa. Karena oleh Farisi merasa begitu benar, lalu Yesus bilang, lebih daripada itu, ya, memang kamu tidak berzina, tapi kamu melihat wanita kan, kamu menginginkannya. Dan kamu marah sama saudaramu, kamu memang tidak membunuh. Tetapi itu sama dengan pembunuh. Saudara, firman Tuhan tidak bisa dinihilkan. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu, saudara? Karena Yesus mau mengatakan bahwa dosa bukan apa yang sudah perbuat, dosa adalah identitas. Nah, apa yang kita perbuat, apa yang orang-orang berdosa perbuat, memang itu dibawa kepada pengadilan akhir zaman. Tapi itu efek, saudara, bukan penyebab. Penyebabnya adalah memang manusia itu pendosa di dalam. Itulah sebabnya, saudara, ketika orang belum mengenal Yesus, ketika mereka mati, saudara, mereka kekal binasanya. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak bisa berubah lagi di dalam hidup yang akan datang. Kalau mereka dikasih kesempatan untuk hidup kembali, mereka akan kembali berbuat dosa. Dan itu dibuktikan oleh Alkitab, saudara, ketika Yesus datang memerintah 1000 tahun pun, setelah itu iblis dilepas, orang-orang bangkit kembali berbuat dosa. Orang yang tidak lahir baru pada waktu itu berbuat dosa, saudara. Ya, kenapa, saudara? Karena dasar mereka, ya, intinya adalah orang-orang pendosa, saudara. Nah, saudara, ketika Yesus datang, Yesus mau sesuatu yang berlawanan dengan Adam. Alkitab mengatakan sama seperti oleh satu orang. Semua orang berbuat dosa, semua orang beroleh kematian, demikian pula oleh satu perbuatan, saudara, ya. Dikatakan begini, saudara. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa, oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Saudara, jadi dosa itu bukan lagi apa yang mereka perbuat, identitas. Lalu kenapa hukum Taurat diberikan, saudara? Hukum Taurat diberikan kemudian bukan untuk membuat manusia itu berbuat baik. Hukum Taurat baik, tapi Alkitab bilang, Paulus bilang, aku adalah daging, aku terjual di bawah dosa. Aku tidak pernah akan bisa melakukan hukum Taurat. Jadi saudara, hukum-hukum Taurat itu diberikan untuk menyadarkan manusia bahwa mereka adalah pendosa. Tujuannya apa, saudara? Supaya orang bisa datang kepada Yesus. Bukan untuk bisa melakukan hukum Taurat. Yesus mati buat kita, supaya kita dibebaskan dari hukum Taurat. Amin, saudara. Ya. Kemudian apa yang terjadi, saudara, setelah kita menerima Yesus? Setelah kita menerima Yesus, saudara, manusia roh kita lahir baru. Saudara lihat di situ, mulai ada titik yang putih, saudara. Ya, orang sudah lahir baru. Nah, ini yang saya mau katakan sama saudara penting sekali. Ketika kita lahir baru, roh kita baru, tapi cara berpikir kita tidak. Ya, karena dalam pikiran, dalam jiwa kita, saudara, ya, ada memori, ada emosi, ada logika, ada keputusan, saudara. Ya, kita masih ingat, saudara, ya, kita itu siapa sebelum kita belum bertobat.
Ya, saudara masih ingat dosa-dosa saudara ketika sudah belum bertobat, ketika kita datang kepada Yesus. Tapi bedanya saudara, ketika roh kita dibersihkan dengan darah Yesus, kita ingat, tapi kita tidak merasa tertuduh lagi. Karena kita tahu bahwa itu semua sudah dihapus oleh darah Yesus. Kita tahu orang itu menyakiti kita, dulu, ataupun sekarang. Tapi kita tidak merasa sakit lagi. Kenapa, saudara? Karena roh kita sudah mulai berkuasa atas jiwa kita, saudara. Ya. Jadi, saudara, jiwa itu tidak ditebus langsung pada waktu kita bertobat, tapi jiwa itu diperbaharui, saudara, dari ke hari, saudara. Itu sebabnya, saudara, Alkitab mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berarti, saudara, jiwa kita ini sedang diperbaharui, saudara, dari hari ke hari. Ya. Nah, saudara, ketika saya dan saudara lahir baru, manusia roh kita itu baru. Kita ada sukacita, kita punya hubungan, merasa kalau berdoa, surga itu langsung kayaknya dekat banget ya saudara ya. Yesus itu dekat banget, saudara pernah merasakan seperti itu? Amin ya. Ya saudara tahu-tahu nangis dan sebagainya. Tapi jiwa kita belum diperbaharui. Itu sebabnya saudara, saya mau kasih tahu. Kadang-kadang orang Kristen kalau baru bertobat tanya sama saya, Pak saya nangis, tapi saya nggak tahu kenapa saya keluar air mata. Kenapa saudara orang tidak tahu kenapa dia keluar air mata? Karena rohnya tahu, tapi jiwanya tidak tahu, saudara. Kalau jiwa tidak tahu itu kan tidak sampai bahasanya ke dalam pikiran kita, saudara. Jadi dia menangis aja, saudara ya. Dia merasakan Tuhan datang, dia nangis ya, dia merasakan kasihnya Tuhan gitu ya. Tapi dia nggak tahu ya apa yang harus dia perbuat gitu, saudara ya. Dia tahu Tuhan ada di situ, Tuhan memeluk dia, tapi juga dia nggak tahu kemana dia harus berjalan. Karena apa, saudara? Karena jiwanya belum diperbaharui. Nah, saudara, mungkin nggak orang Kristen yang sudah lahir baru berbuat salah? Ya, mungkin nggak, saudara? Yes, saudara ya. Saudara lihat di sini, ya, ketika saudara lahir baru, roh saudara sudah mulai baru. Di situ ada HS artinya Holy Spirit, ya. Roh Kudus tinggal bersama dengan roh kita. Nah, saudara lihat itu arah panahnya keluar. Artinya Roh Kudus itu berusaha memanifestasikan dirinya keluar dari roh kepada jiwa saudara. Kalau kita mengizinkannya. Karena Roh Kudus adalah kawan sekerja kita. Berarti kita harus mengizinkannya. Dan itu saya akan ajarkan sama saudara di minggu-minggu yang akan datang, saudara. Jadi saudara lihat, Roh Kudus itu berusaha keluar dari roh kita ke arah jiwa kita. Dia sedang memperbaharui jiwa kita. Sementara tubuh yang terlalu paling luar itu masih tetap hitam. Kenapa, saudara? Karena tubuh kita tetap akan mati, saudara. Ya, tidak demikian dengan roh dan jiwa kita. Antara tubuh dan roh, batasnya adalah jiwa, saudara. Ya, jadi saudara, berarti saudara ada sekat antara perbuatan dan roh kita. Sekarang saya mau tanya sama saudara, mungkin nggak orang lahir baru, rohnya baru mencintai Tuhan, tapi perbuatannya salah, pikirannya salah, dan perbuatannya salah? Mungkin nggak orang hatinya benar, pikirannya salah, perbuatannya salah? Mungkin nggak? Supaya lebih mudah, saya balik pertanyaannya. Mungkin nggak orang yang belum kenal Tuhan, rohnya mati, tapi pikirannya ada benarnya, dan perbuatannya ada benarnya? Mungkin nggak? Oh, mungkin sekali, saudara. Ya. Sudah lihat di luar sana, ya sebagai orang yang juga bergerak di dunia dagang, orang-orang di luar sana, saudara, yang belum kenal Tuhan pun, kadang-kadang lebih baik, lebih benar perbuatannya di luarnya ya, dibanding orang Kristen yang kenal Tuhan. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah mereka diselamatkan? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena rohnya masih mati, saudara. Sekarang bagaimana dengan kita sebagai anak Tuhan? Ketika kita kenal Tuhan, saudara, tidak berarti perbuatan kita jadi benar. Tidak berarti cara berpikir kita jadi benar. Itu sebabnya, saudara,
banyak anak-anak Tuhan yang masih banyak sekali berbuat salah. Tapi saudara, rohnya sudah diperbaharui. Rohnya sudah lahir baru. Ya. Alkitab mengatakan dengan jelas, saudara, di dalam Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kami diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegangkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Alkitab mengatakan oleh kasih karunia kita diselamatkan. Nah, iman itu bukan perbuatan kita. Berarti saudara setuju nggak? Perbuatan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Amin. Itu kasih karunia, itu pemberian sepenuhnya. Kalau itu kasih karunia, saudara, bagaimana mungkin kelemahan kita, kegagalan kita bisa membawa kita binasa? Nggak masuk akal kan? Karena apa, saudara? Kalau bukan karena sudah berbuat sesuatu, saudara diselamatkan, itu pemberian. Berarti saudara bukan juga sudah berbuat sesuatu, saudara binasa. Ya. Tapi saudara, karena iman, saudara, kita diselamatkan. Kasih karunia Allah memberikan iman kepada kita, supaya kita diselamatkan. Ya. Dengan cuma-cuma. Itu sebabnya saudara, orang yang di ranjang sakit, dia terima Yesus, dia belum berbuat apapun, dia sudah masuk ke, dia sudah diterima, saudara. Kita ingat orang disalibkan sebelah Yesus, dia bilang, Tuhan jangan lupa aku. Tuhan bilang, hari ini kau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dia tidak sempat berbuat apapun untuk pertobatannya. Ya, kenapa saudara? Karena keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma. Identitas adalah anugerah Allah, pemberian Allah, yang diberikan dengan cuma-cuma kepada kita. Amin, saudara. Ya. Jadi itu adalah pemberian Allah dan tidak bisa dirubah. Supaya kita benar-benar anak Allah, kita dilahirkan baru. Saudara harus ingat, saudara, status kita depan Tuhan adalah anak, bukan hamba. Dalam melayani orang, saya melayani orang belum bertobat. Saya datang sebagai hamba. Supaya apa, saudara? Supaya orang itu boleh mengenal Allah. Atau kalau saya melayani saudara, saya datang sebagai hamba. Supaya apa, saudara? Banyak orang bisa dimenangkan. Tetapi ketika kita berdoa, di hadapan Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Kita punya hak seperti anak. Dan anak, saudara, tidak bisa putus hubungan dengan bapaknya. Ini penting sekali, saudara. Kenapa, saudara? Karena kenapa orang Kristen terus-menerus jatuh dalam dosa yang sama? Karena, saudara, mereka selalu berusaha ketika berbuat sesuatu, mereka berusaha melawan perbuatan mereka. Seharusnya, saudara, ketika kita bikin salah, atau berbuat dosa, atau jatuh berbuat dosa, kita tahu kita tidak hidup dalam dosa. Kenapa? Karena kita tidak suka. Tidak ada orang lahir baru yang suka berbuat dosa, saudara. Tetapi, saudara, kita tidak melawan dosa, saudara, dengan cara, saya berhenti merokok. Saudara harus tahu dalam diri saudara ada roh. Mari kita ada roh Allah. Mari kita coba lihat firman Tuhan, saudara ya. Saya harap ini bisa ditampilkan. Ya, karena ada sedikit trouble, maaf saudara ya. Dikatakan, saya bacakan aja buat saudara. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku beroleh menderita karena kamu dan mengenakan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Untuk tubuhnya itu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad kepada abad dan turunan keturunan. Tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka atau kepada kita. Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus di tengah-tengah kamu. Kristus yang ada pengharapan akan kemuliaan. Dia yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kugumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya bekerja dan kuat di dalam aku, saudara. Ya. Firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Ya. Bahwa dia yang kita beritakan
biarlah yang kita sampaikan. Dan rahasianya adalah Kristus ada di dalam kamu. Saudara, bagaimana caranya mengalahkan kuasa kegelapan, menguasai dosa atau habit yang jelek saudara dalam hidup kita? Kita tidak bisa mencoba bereaksi campur bantuan dari luar. Oh, saya harus berbuat demikian, saya harus berpuasa sekian hari ya, supaya saya bisa berhenti berbuat dosa. Artinya segala usaha perbuatan manusia itu tidak bisa, saudara, untuk berubah, saudara. Kenapa, saudara? Karena hanya Kristus yang bisa merubah, saudara. Amin, saudara. Ya. Nah, saya tahu, saudara, ada beberapa orang. Saya punya teman seorang, dia punya papanya belum kenal Tuhan, saudara ya, dan diinjilin. Dan papanya bilang begini, saudara, saya nggak perlu kenal Tuhan. Tuh saya lihat nih, saya rokok nih ya, saya bisa berhenti dengan sendirinya. Ya. Di dalam usaha manusia, mereka bisa melakukan atau mungkin saya bilang diklip sebagian perbuatan daging mereka. Tetapi dengar saudara, daging tetap daging. Ya. Akhirnya mereka banggakan ke perbuatan baik mereka dan mereka tetap tidak bisa mengenal dan dijamah oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara ya, beberapa orang ketika dalam keadaan COVID itu makin jauh dari Tuhan. Kenapa saudara? Karena mereka mampu, mereka bisa dan kekuatan sendiri. Mereka tidak mencari wajah Tuhan. Mereka mampu bertahan. Dan akhirnya mereka bilang, saya bisa. Saya tidak perlu Tuhan. Tetapi orang-orang yang dalam kondisi seperti ini mencari wajah Tuhan dan berdoa sungguh-sungguh. Ini adalah kesempatan di mana Tuhan bisa merubah hidup kita. Amin, saudara. Ya. Jadi saudara, ketika kita kenal Tuhan, saudara, Roh Kudus berusaha bekerja keluar. Bagaimana kalau identitas kita diserang? Kita mulai melihat kepada manusia roh. Melihat kepada Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Amin. Ya. Bagaimana Allah memandang kita, saudara, ketika kita bikin dosa atau ketika kita bikin salah? Allah melihat Roh Kudus yang ada dalam diri saudara. Allah melihat darah Yesus yang sudah dipakai untuk menyucikan saudara. Amin, saudara. Dan kemudian, saudara, kita mulai caranya mengalahkan adalah, saya ajarin saudara. Misalnya saudara bikin salah. Ya. Jangan kesalahan, ya misalnya kelemahan. Kalau kesalahan sama orang, saudara, misalnya saya bikin salah sama istri saya, maka saya akan minta maaf untuk memulihkan hubungan. Ya. Tapi misalnya saudara punya kelemahan, saudara, jatuh dalam kelemahan saudara. Ya. Misalnya saudara, ada orang yang jatuh dalam pornografi misalnya. Ada orang jatuh dalam merokok, ada orang jatuh dalam judi setelah dia kenal Tuhan. Ya. Biasanya langkah pertama yang mereka lakukan adalah mereka berdoa sama Tuhan, bilang, Tuhan, saya berjanji, saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya. Saudara, saya kasih tahu saudara ya, saya tidak pernah berjanji sama Tuhan seperti itu. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya bertobat Tuhan. Dan saya perlu anugerah-Mu. Di luar anugerah-Mu Tuhan, saya tidak bisa bikin apa-apa. Dan saudara tahu, hidup saya mulai dirubah saudara. Setelah saya berdoa seperti itu, saudara. Kenapa, saudara? Karena Alkitab bilang terkutuklah orang yang bergantung pada kekuatan manusia. Secara nggak sadar, saudara, kita suka melawan dengan kekuatan kita sendiri. Saya janji. Nggak ada orang bisa janji. Saya ingat, saudara, ya, waktu saya baru bertobat, saya dengar satu khotbah yang menarik sekali ya dari seorang hamba Tuhan. Dia bilang begini ya, dan dia dapat penglihatan. Dan suatu hari, saudara, ya, Tuhan Yesus datang ya kepada dia. Dia sudah berapa kali ketemu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang sama dia, anakku, ya, kamu udah berbuat baik luar biasa tahun yang lalu. Dia ini hamba Tuhan, dia bilang, yes, amin. Ya, kemudian Tuhan Yesus bilang, sudah dipuji Tuhan Yesus bilang sama dia, tahun depan, kamu janji ya, kamu akan lakukan yang seperti ini. Yang lebih baik lagi, lakukan hal-hal yang saya mau. Karena ini hamba Tuhan udah senior, saudara, dan dia bergaul erat sama Tuhan Roh Kudus, dia bertanya, Allah Roh Kudus, ajarin aku dong. Aku harus jawab apa sama Tuhan Yesus? Dan kemudian Allah Roh Kudus dalam hati dia mulai berbicara. Siapa yang bikin kamu bisa berbuat baik? Engkau, Tuhan. Siapa yang beri kamu kekuatan? Ya, Engkau, Tuhan. Jadi jawabannya apa? Wah, dia tahu jawabannya apa sama Yesus.
Kalau dia bilang begini sama Tuhan Yesus, Tuhan saya nggak janji saya bisa berbuat baik tahun depan. Karena itu Roh Kudus yang berikan saya kekuatan. Semua itu karena anugerah. Sudah tahu apa yang terjadi, saudara? Ya, ternyata Tuhan Yesusnya palsu, berubah jadi iblis dan pergi. Baru datang Tuhan Yesus yang asli. Dia bilang, Tuhan kenapa Engkau izinkan aku diuji seperti ini? Tuhan Yesus bilang, aku mau kasih tahu iblis bahwa anakku ini sanggup melewatinya. Anakku ini luar biasa. Jadi saudara ya, ini cerita ya saudara ya, saya sangat terinspirasi. Dan saya mengerti saudara, saya tidak bisa membawa perbuatan baik saya, pelayanan saya, apalagi jabatan saya sebagai gembala ke hadapan Allah Bapa. Kenapa saudara? Ada puluhan miliar orang yang lebih baik daripada saudara dan saya, yang antri doa sama dia. Tapi saudara tahu, ketika Yesus berjalan, ada puluhan, bahkan mungkin ratusan orang yang sakit hari itu. Dia dikepit, berdesak-desakan. Tapi ada satu wanita pendarahan yang menjamah jubahnya dengan iman. Dan dia sembuh hari itu. Saudara, Smith Wigglesworth bilang, ada ribuan miliaran orang yang lebih baik daripada saya berdoa antri. Dan kalau saya antri seperti itu, doa saya nggak akan pernah bisa dijawab. Tapi ketika saya berdoa dengan iman, saya langsung masuk ke hadapan Allah dan doa saya dijawab, saudara. Apa itu doa dengan iman, saudara? Berdoa bukan karena kebaikan kita. Berdoa bukan karena tadi pagi saya sudah melayani. Berdoa bukan karena hari ini saya sudah banyak menginjil orang. Bukan, saudara. Saya berdoa karena saya anak Allah. Betul nggak, saudara? Demikian pula sebaliknya, saudara berpikir karena itu kita diselamatkan. Karena anugerah kita diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Setuju kan dengan apa yang saya katakan? Jadi saudara, apa yang saya buat baik tadi pagi, apa yang saya layanin tadi pagi, apa yang saya khotbahkan pada saudara saat ini, tidak mempengaruhi saudara, tidak memberikan nilai tambah bahwa doa saya akan lebih dijawab oleh Allah. Enggak, saudara. 20 tahun saya melayanin, tidak juga memberikan doa saya lebih dijawab oleh Allah. Sesungguhnya, saudara, pelayanan ini bukan membuat doa saya dijawab oleh Allah. Salah lihatnya. Pelayanan ini adalah hasil perjalanan saya dengan Allah. Hasil doa saya. Jangan dibalikin, saudara. Jadi pelayanan ini buah, bukan jasa, saudara. Ya. Jadi saya tidak berdoa sama Allah karena saya hari ini khotbahnya lebih baik, baca Alkitab lebih banyak, berpuasa sampai lebih banyak mungkin, ya. Tetapi saudara, ketika saya berdoa sama Allah, saya tahu oleh anugerah saya diselamatkan karena iman. Sebab itu ketika saya datang kepada Allah, saya tidak berdoa dengan perbuatan baik saya sendiri. Tapi saya bilang, Allah, saya mencari syukur Bapak, karena aku telah dibayar dan ditebus oleh darah Yesus. Engkau adalah Bapa saya adalah anakmu. Dan saya berdoa Bapak. Saya meminta atau saya bermohon di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu cara saya berdoa. Nah, sekarang sebaliknya. Kalau perbuatan baik saya tidak mempengaruhi doa saya, betul? Saudara setuju? Kebanyakan orang Kristen setuju di sini, ya. Kalau nggak setuju nggak benar, saudara. Karena mereka tahu ayat tadi, saudara. Sebab karena kasih karunia kami diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang membanggakan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Ya. Dikatakan dengan jelas di situ, saudara, bahwa bukan perbuatan baik kita. Ya. Nggak bisa orang membanggakan diri, diselamatkan, terima Yesus, saya bangga, saya lebih hebat dari kamu, saya terima Yesus. Bukan, karena itu kasih karunia. Jadi, saudara, kalau saya bilang bahwa apa yang saya bikin pagi hari ini, perbuatan baik yang saya buat pagi hari ini tidak akan mempengaruhi doa saya nanti malam, ya. Karena saya tidak bisa membawa perbuatan baik saya untuk banggakan diri di depan Allah, jadi saya tidak akan membanggakan itu di depan Allah nanti malam. Betul, saudara? Setuju? Ada amin? Ya. Kalau saya baca Alkitab hari ini, kalau saya renungkan firman Tuhan hari ini, ya,
saya tidak akan bawa itu sebagai jasa ketika saya berdoa kepada Allah. Setuju nggak, saudara? Kalau setuju, angguk-anggukan, katakan amin. Amin, saudara ya. Nah, kebanyakan saudara, mungkin lebih dari 90% saudara ya. 90% saudara, orang Kristen saudara yang sungguh-sungguh saudara ya. Orang yang sudah lahir baru, mengerti dan mau menerima firman yang saya sampaikan ini. Tapi saudara, kalau perbuatan baik saya, keberhasilan saya, ibadah saya, tadi pagi, tadi siang, tadi sore, penginjilan saya, tidak bisa membawa saya lebih dekat kepada Allah, karena yang bisa membawa kita mendekat kepada Allah hanya karena iman kepada darah Yesus. Kalau begitu sebaliknya, mengapa kalau saya tadi pagi gagal, kalau saya tadi pagi jatuh, kenapa itu mempengaruhi doa saya malam hari ini? Apakah mempengaruhi doa saya malam hari ini? Saya mau kasih tahu saudara, tidak. Saudara, saya bersyukur saudara ya, Tuhan kasih saya kesempatan berjalan di depan. Ya, dari muda saya suka melayani. Saudara, semua orang yang baru bertobat mesti pernah jatuh. Di saat usia masih muda, ya, sudah pernah jatuh. Cuma bedanya ada yang cerita, ada yang nggak cerita, saudara. Itu aja. Ya. Tapi saudara, ketika orang jatuh, orang tertuduh, dan orang tidak mau datang ke gereja. Orang tidak mau baca Alkitab, orang tidak mau berdoa. Kenapa? Karena kalau saya nggak benar, saya datang kepada Tuhan, saya ini munafik. No, saudara tidak munafik. Kenapa, saudara? Karena roh saudara diperbaharui. Ya, orang Farisi berbuat baik lebih dari kita. Yesus panggil mereka munafik. Kenapa, saudara? Karena sekalipun mereka berbuatnya benar, tapi roh mereka belum lahir baru. Demikian pula sebaliknya, saudara. Kita, saudara, walaupun perbuatan kita belum benar, pikiran kita belum benar, saudara, tapi roh kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Nah, ini saudara yang penting saudara harus tahu, sekalipun roh saudara benar, tidak otomatis pikiran saudara benar, tidak otomatis perbuatan kita benar. Tetapi saudara jangan biarkan saudara berusaha merubah perbuatan saudara dengan kekuatan saudara sendiri. Itu sebabnya saudara, saya mau ngomong sama saudara ya. Itu sebabnya saudara, kalau kita baca firman Tuhan tuh harus benar-benar ngerti ya. Yohanes Pembaptis bilang sama para ahli Taurat ya, "Hei kamu keturunan ular beludak ya. Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan kamu. Kapak sudah tersedia pada akar pohon." Saudara, sudah keturunan ular beludak yang nggak bisa menghasilkan buah, betul nggak saudara? Ya, ngomong apa lagi? Nah, itu sebabnya, kemudian dia jawab, kapak itu tersedia pada akar pohon. Kenapa, saudara? Karena dia bilang, kalau kamu akarnya tidak dirubah, ya pohonnya ya itu aja. Saudara yang pernah potong pohon, saudara tahu bahwa kalau potong pohon itu nggak di akar, saudara. Kalau di akar itu digali, betul nggak? Nggak pakai kapak. Tapi Yohanes Pembaptis, ya, dia bilang kapak itu harus pada akar pohon. Kenapa, saudara? Karena yang dia maksud akar itu adalah roh manusia, saudara. Ya, roh manusia. Jadi dengan kata lain, kalau rohmu tidak dirubah, kamu tidak bisa berbuah. Percuma. Orang keturunan ular beludak kok. Sebab itu saudara dan saya perlu lahir baru. Nah, ketika kita lahir baru, semua dosa kita dihapuskan, semua dosa kita disucikan, yang dulu, sekarang, dan akan datang. Sama seperti Adam. Adam cuma bikin satu dosa, dan Alkitab tidak bilang dia akan bikin dosa apapun lagi. Tapi perbuatan baik apapun yang dia lakukan tidak lagi bisa menyelamatkan dia. Demikian pula kita, saudara. Ketika kita diselamatkan, saudara. Kita diselamatkan karena iman dan anugerah. Perbuatan kita tidak membuat kita kehilangan keselamatan yang sudah kita dapatkan. Itulah artinya identitas. Wow. Ya. Banyak orang yang dengar khotbah begini nggak setuju. Wah, nggak bisa gitu, pastor. Ya. Tapi kalau nggak bisa terus mau gimana? Mau berbuat baik dan kekuatan sendiri? You will fail. Kau akan gagal. Amin. Ya.
Terus bagaimana caranya kalau begitu? Saya ajarin saudara. Itulah gunanya. Kenapa saya ajarkan saudara tentang identitas. Ya. Ketika kita berbuat salah, identitas kita tidak berubah. Iblis, saudara, bekerja dari luar ke dalam. Tapi Allah bekerja mulai dari dalam keluar, saudara. Ya. Jadi saudara lalu berjalan dengan pimpinan Roh, saudara. Saya kasih contoh misalnya pagi ini saya bikin salah. Ketika malam saya berdoa, saya tidak akan bilang Tuhan saya tidak layak karena saya bikin salah. Enggak. Sebenarnya Tuhan, terima kasih saya dilayakkan oleh darah-Mu. Kau telah sucikan saya. Saya akan bisa masuk dalam hadirat-Mu karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu. Ketika saudara berdoa seperti itu, ya, dan saudara orang yang saudara tahu bagaimana cirinya orang percaya pada perbuatan baik, orang yang percaya pada hukum Taurat. Orang yang percaya sama hukum Taurat selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia sih nggak kayak saya selalu on time. Dia nggak kayak saya kerjanya rajin. Dia nggak kayak saya nggak pernah bohong. Dia nggak kayak saya setia baca Alkitab. Ya. Terus seperti itu membandingkan orang lain. Kenapa saudara? Karena dia menilai pekerjaannya itu berjasa di hadapan Allah. Itu persis kata Yesus bilang. Ahli Taurat itu bilang, Tuhan aku 2 kali puasa, aku nggak ada dosa, ya kan? Ya. Tetapi orang yang percaya anugerah, saudara, ya. Jadi gini loh, saudara, maksud saya, orang yang sudah diselamatkan karena anugerah bisa tetap percaya pada hukum Taurat. Keselamatan roh kita tidak langsung merubah cara berpikir kita. Orang yang tetap selamat, tetapi saudara, dia menderita di dunia ini dan tidak mengalami kemenangan. Tetapi orang yang datang dengan Tuhan saya dia orang tidak layak, ya. Tuhan bilang dia dapat pengampunan. Setelah dapat pengampunan, kita datang kepada Tuhan Yesus, kita nggak bilang lagi, Tuhan saya orang tidak layak. Kenapa saudara? Karena kalau Tuhan udah bilang kita layak, kita harus bilang kita layak, saudara. Siapa kita menghakimi diri kita sendiri? Jadi doa saya begini, Tuhan terima kasih. Karena anugerah-Mu, hanya karena kemurahan-Mu. Malam hari aku bisa berdoa, dan saya bisa masuk dalam hadirat-Mu, itu karena anugerah-Mu. Dan ketika saya ngomong seperti itu, pikiran saya mulai berubah, saudara. Saya mulai tidak memandang lagi perbuatan baik saya mulai membayangkan apa yang telah Yesus lakukan untuk saya. Dan ketika saudara mulai berpikir seperti itu, saudara praktek aja, saudara, apa yang saya ajarkan, hadirat Tuhan akan penuh turun, saudara. Tiba-tiba saudara menangis dan merasakan kebaikan Tuhan, saudara. Amin. Amin, saudara, ya. Sesungguhnya, orang yang percaya sama hukum Taurat, hidupnya tidak bisa dan sulit sekali berubah, walaupun dia sudah anak Tuhan. Kenapa? Dia selalu berusaha dengan kekuatan sendiri. Nanti kalau saudara lakukan seperti itu, saudara pelayanan akan minta balasan. Saya udah follow up dia nggak hargai saya tuh, saya tetap praktek bakso, dia tetap nggak ke gereja, percuma, ya. Saudara mulai akan jadi trapnya jatuh ke seperti itu, saudara. Tapi kalau sudah percaya sama anugerah, saudara, ya, sudah bilang Tuhan terima kasih, semua itu kekuatanmu. Saudara akan memberikan orang dengan cuma-cuma. Cuma-cuma kau menerima, cuma-cuma kau memberi. Kalau kita beri orang nggak terima, ya sudah, kita tinggalkan aja, kan begitu, saudara. Tapi dalam hati tidak ada marah. Tidak ada kesal sama dia, saudara. Ya. Dan kemudian, saudara, Allah hadirat Tuhan turun, saudara. Ketika saudara Tuhan ini semua anugerah-Mu, Tuhan saya ini tidak layak. Dan saya bingung loh, saudara, ya. Saudara pernah nggak sih bingung dalam hidup saudara, ya? Tuhan kok begitu baik sama saya ini sebenarnya apa sih? Saudara pernah nggak begitu? Ya. Ini saya bicara sama orang yang udah lahir baru loh, saudara. Nggak sama orang yang belum lahir baru, saudara, ya. Kita bicara kita yang sudah lahir baru, karena kita bilang, Tuhan tuh luar biasa pemberian-Mu. Tapi saya bahkan belum berdoa, saya belum minta. Dan Tuhan kalau saya berdoa, wow ini luar biasa sekali, mujizatnya besar sekali, padahal iman saya itu kecil banget gitu ya. Kenapa saudara? Karena itu semua anugerah pemberian Tuhan, saudara. Ya. Dan Alkitab bilang kita hidup dari anugerah kepada anugerah, dari iman kepada iman. Ya. From faith to faith, from glory to glory, kita mengenal Dia. Artinya apa, saudara? Kita hidup dari iman ke iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Berarti dari kemurahan kepada kemurahan. Semuanya kita nggak layak terima, nggak ada yang layak kita terima. Apa yang kita banggakan, saudara?
Amin, saudara. Jadi, saudara, pengampunan Tuhan Yesus yang cuma-cuma membuat kita tersungkur kepada anugerahnya. Memang ada beberapa orang yang menyia-nyiakan anugerah. Ya, mereka hidup asal-asalan dengan khotbah seperti ini. Itu urusan mereka sama Tuhan. Tapi yang saya tahu firman Tuhan bilang, keselamatan itu kekal, satu kali untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Ya, dan orang-orang yang berhidup seperti itu, saudara, ya, saya tahu hidup mereka, hati mereka tetap kosong. Kenapa? Karena mereka tidak memenuhi panggilan Allah dalam hidup mereka. Kalau saudara, sewaktu kita mulai mengucap syukur malam hari itu, walaupun tadi pagi saya baru maki orang, ya, mungkin ya saya baru berantem sama orang, ya, mungkin lakukan hal-hal yang salah, kemudian saya malam hari saya berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan, anugerah-Mu menyelamatkan saya, anugerah-Mu telah menolong saya, terima kasih Tuhan. Dan saya masuk ke dalam hadirat-Mu bukan karena apa yang saya buat dan bukan karena apa yang saya tidak berbuat, tapi karena darah Yesus. Dan malam hari itu kalau sudah berdoa seperti itu, saudara, hadirat Roh Kudus akan penuh turun dalam doa saudara akan diurapi Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Nah, Roh Kudus akan ingatkan dalam hati kita, ya. Dan Roh Kudus membuat kita berbalik kepada Dia. Kata metanoia adalah merubah cara berpikir kita, ya. Kita jadi tidak mau menyakiti hati Dia, ya. Bukan karena tertuduh, saudara tahu, tapi karena mengasihi Dia. Sehingga saudara kuasa Roh Kudus itu keluar dan kita tidak mau berbuat dosa bukan karena takut dihukum, tapi karena kita mengasihi Dia. Takut akan Tuhan yang benar adalah seperti itu, saudara, ya. Saya kasih contoh, saudara, ya. Dalam hubungan suami istri, itu contoh yang paling enak. Kenapa, saudara? Karena Alkitab bilang hubungan suami dan istri seperti Kristus dan jemaatnya. Terkadang, saudara, sebagai manusia, saudara, saya berbuat salah sama istri saya. Ya, saya melukai perasaannya. Ya. Dan kemudian, saudara, saya datang kepada dia, lalu dia cerita sama saya, dia keluarkan semua isi hatinya. Dan istri mulai ceritakan semuanya, saudara, ya. Kadang-kadang saya nggak mau dengerin, saudara, ya. Tapi suatu saat, saudara, ya, ketika Roh Kudus mulai jamah hati saya mendengarkan dia, saudara. Saudara tahu apa yang rasa timbul, saudara? Rasa kasih, saudara, ya. Dan kemudian, saudara, saya tahu dia ada salah, saya juga pasti ada salah, dua-duanya ada salah, saudara. Kemudian saya nggak mau mikirin kesalahan itu lagi. Saya pikir bahwa saya mau mengasihi dia, ya. Dan saya mulai mau berubah. Kenapa, saudara? Karena saya mengasihi dia. Sama seperti juga hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Ketika kita dipenuhi oleh kasih Kristus menguasai hati kita. Kita terus-menerus menerima kebaikan Tuhan. Walaupun kita nggak layak, saudara, ya. Walaupun kita nggak layak, saudara. Kita terus menerima kebaikan Tuhan. Kita bilang, Tuhan, walaupun saya nggak layak, walaupun saya berbuat begini, saya tetap percaya Engkau. Saya tetap merasakan kebaikan-Mu. Saya masuk dalam hadirat-Mu malam hari ini. Bukan karena perbuatan baik saya, tapi karena darah Yesus, saudara, ya. Kemudian saudara akan merasa kasihnya Tuhan. Dan kasihnya Tuhan itu akan overflow dan mulai keluar, saudara, ke pikiran saudara, ya. Mulai mempengaruhi cara berpikir saudara, ya. Dan kemudian saudara mulai tidak menghakimi orang lain. Kenapa, saudara? Karena saudara terima kasih itu dengan cuma-cuma. Saudara tahu saudara juga punya kelemahan. Jadi kalau saudara setelah menerima kasih dengan cuma-cuma, saudara tidak akan menghakimi orang lain, ya. Beda dengan orang yang bilang gini, wah, kamu bikin dosa, kamu mesti dihukum. Nih, saya lebih baik loh. Ya, seperti itu, saudara, ya. Orang yang percaya pada hukum Taurat tidak tahu. Orang yang maksud saya bukan orang yang percaya, sorry. Orang yang sampai sekarang orang Kristen berpegang pada hukum Taurat tidak mengerti hukum Taurat untuk apa dan tidak mengerti betapa kerasnya hukum Taurat itu. Karena tidak satu orang pun sanggup melakukannya, saudara. Ya. Tapi saudara, orang yang punya belas kasihan, orang yang menerima kasihan dengan belas kasihan dari Allah dengan cuma-cuma, akan bisa memberikan belas kasihan kepada orang lain. Itu sebabnya kita mengatakan bahwa belas kasihan akan menang atas penghakiman. Amin, saudara. Ya. Dan kemudian kita bilang, Tuhan, terima kasih, Tuhan. Walaupun saya lakukan ini, saya percaya, Tuhan, bahwa anugerah-Mu, ya, pengampunan-Mu, dan sudah terus berdoa seperti itu, saudara. Ya. Lalu, saudara, perlahan saudara, cara berpikir kita mulai berubah, ya, sehingga saudara, Roh Kudus mengalir keluar, saudara, jadi terang, saudara, ya, overflow, berkelimpahan keluar sampai ke tubuh kita, sampai perbuatan kita, saudara, ya.
tiba-tiba saudara kita berhenti dan nggak suka berbuat dosa karena merasa jijik ya, karena merasa itu kita sayang sama Allah, dan kemudian saudara Roh Kudus keluar dari kita, kita berubah sendiri hidupnya saudara ya. Dan kita orang bilang, oh kamu luar biasa ya, kamu kok bisa ke gereja ya, ke Serang dari Jakarta ke situ begitu jauh ya, kamu kok nggak berasa ya. Suatu hari saudara ya, saya ingat saudara ya, Grace, anak saya waktu itu sudah mulai mau masuk ke remaja, saudara. Malam-malam, saudara, dia bilang mau ke Serang, mau ke Ciruas kalau nggak salah waktu itu. Ya, rumah Pak Coeng masih di Ciruas waktu itu ya. Mau ke Ciruas. Ngapain Grace kamu ke Ciruas? Mau ikut sel grupnya Pak Coeng katanya. Itu saya baru pulang kerja, saudara ya. Rasanya kesel banget denger gitu ya. Tiba-tiba, saudara, manusia normal saya, ya manusia bener-bener manusia saya ini keluar semua. Pikirannya yang selama ini saya nggak pernah berpikir bertahun-tahun. Gila nih, nggak ada gereja apa? Gereja Semanan aja. Ngapain ke Serang? Jam berapa ini? Mau pulang jam berapa? Bensin papa habis berapa? Tol papa habis berapa nih? Ya, repot banget papa mesti anterin kamu ke Serang malam begini. Ya, kemudian tiba-tiba muncul pikiran. Dan Roh Kudus ngajarin saya, saudara, tapi waktu itu saya nggak sadar. Lah kamu belasan tahun ke Serang, pulang pergi kok kamu nggak berasa? Kok kamu nggak pernah ngeluh ya? Saya nggak ngeluh, saudara, ke Serang, saudara. Ya, orang bilang pasti bayar harga. Saya nggak berasa bayar harga, saudara, ke Serang. Saya berasa lagi adventure sama Tuhan, lagi enjoy banget, lagi main game sama Tuhan, lagi nikmati lah sama Tuhan gitu ya. Kalau nggak ke Serang, saya bingung, saudara, di rumah mau ngapain, saudara ya. Sekarang aja nggak enak banget, saudara, ya, nggak ketemu saudara-saudara. Kemudian saya sadar bahwa selama ini saya ke sana bukan karena saya, karena roh dalam diri saya mendorong, memberikan kekuatan. Makanya Yesus bilang, ya, pikulah kuk yang kupasang, karena kuku ringan, bebanku tidak berat. Orang lain lihat saudara pakai kuk, orang lain dia berat, saudara tidak merasa berat. Kenapa? Karena itu panggilan hidup saudara. Kalau sudah melakukan panggilan hidup saudara, gampang. Saya habis corona ini, saudara ya, habis selesai. Kerinduan saya pertama, orang tanya pasti rindunya pertama apa? Pasti saya rindu satu ya, saudara ya. Kedua anak saya dan kita sekeluarga kumpul ya. Dan kita mungkin bisa tamasya sekeluarga lagi ya. Nomor satu, rindu ketemu anak-anak saya. Ya. Tapi nomor dua, sudah tahu. Saya rindu melayani ke Surabaya, ke Taipei, sampai kunjungi jemaat, saudara ya. Kayaknya, aduh gitu, saudara ya. Aduh, nggak ketemu sekian lama gitu, saudara ya. Tentunya Serang juga. Tentu Serang saya akan pergi, tentu Citra saya akan pergi ya. Tapi ini dua jemaat yang baru dimulai ya. Aduh, kasihan sekali ya anak-anak yang digembalakan yang Tuhan berikan pada saya ini ya. Sudah lama nggak dikunjungin ya, saudara ya. Dan sudah tahu kan, saudara ya. Pergi ke sana, saudara, bukan jarak yang dekat, saudara ya. Tapi saya sebenarnya intinya saya mau bilang sama saudara, saya nggak bisa bangga sama Tuhan karena saya bisa pergi begitu jauh. Kenapa, saudara? Karena sebenarnya bukan saya, tapi karena roh yang bekerja dalam diri saya. Roh itu mendorong saya melakukannya, sehingga saya tidak melakukannya itu jadi tidak enak, saudara. Jadi tidak nyaman, saudara. Ya, seperti itu, saudara. Kenapa, saudara? Kuncinya, setiap kali saudara kalau bikin salah, saudara bilang sama Tuhan, Tuhan, saya datang pada Engkau. Bukan karena perbuatan saya, tapi karena darah Yesus. Nah, setelah kita tidak ada rasa tertuduh, ya, Roh Kudus akan mengkonviksi, meyakinkan saudara, bukan menuduh kita. Bedanya apa sih? Kalau menuduh tuh begini, kamu bikin salah, nggak layak kamu tuh, nggak tahu diri kamu, ya. Tapi kalau konviksi, itu ada satu keyakinan Tuhan, saya tuh nggak pantas begini. Ini yakin sendiri dari dalam, sudah. Dan kalau Roh Kudus yang bekerja, selalu berikan kita kekuatan dan kemauan untuk berubah. Tuhan, saya mau berubah ini. Karena saya tahu ini bukan saya. Ini bukan diri saya. Ya. Saya ingat satu kesaksian, saudara ya, satu orang, saudara ya, yang selalu hidupnya nggak benar, saudara ya. Hidupnya nggak benar,
Ini cerita dari gereja lain, saudara ya. Makannya nggak benar, rokok dan sebagainya. Dan kemudian orang tiap hari dapat tuduhan ya, tuduhan suara dalam diri dia ngomong, saudara ya. Kamu tuh ya, aku tuh nggak pantas ikut Tuhan. Itu suara dalam diri dia. Nah, saudara, kalau iblis tuh bicara pakai kata aku, supaya saudara nggak tahu gitu. Aku tuh nggak pantas ke gereja, nggak pantas begini. Nah, kemudian ada khotbah, saudara, dari seorang hamba Tuhan, ya, yang khotbahkan tentang identitas, tentang anugerah. Dan kemudian tiba-tiba mulai sadarnya, saya ada ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Dan dia mulai ngomong, ya, saya ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Perbuatannya belum berubah, saudara. Tapi dia terus ngomong, enggak, saya bukan perokok, saya bukan penjahat, saya adalah ciptaan baru dalam Kristus. Dan dia mulai ngomong seperti itu, saudara. Saudara tahu, beberapa waktu kemudian setelah dia mulai ngomong seperti itu, hidupnya berubah. Dari dalam keluar, saudara. Hidupnya berubah. Kenapa, saudara? Karena memang saudara dan saya ini bukan pendosa, saudara. Amin. Kita masih bisa berbuat dosa, tapi kita bukan pendosa. Kita itu adalah anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, kita itu ada sekali itu selama-lamanya. Amin, saudara. Ya, so, saya akan tutup dengan ini, saudara. Ya, saudara tahu bahwa Yesus dicobai seperti dicobai di atas ketika dia terima Roh Kudus, lalu Yesus dicobai, saudara. Yesus juga dibaptis air, saudara ya. Apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak perlu dibaptis air sebenarnya, dia tidak pernah berbuat dosa. Tapi dia lakukan itu sebagai contoh supaya kita akan mengikuti dia, saudara ya. Dia juga tidak perlu dicobai, dia pasti menang, saudara ya. Tapi dia lakukan itu, saudara, supaya kita bisa ikutin contohnya dan kita bisa belajar dari dia. Jadi apa yang Yesus lakukan itu tujuannya supaya kita bisa belajar dari dia. Makanya sudah kalau ada orang bilang, wah, orang tuh salah mau niru Yesus, itu benar-benar, saudara ya, teologi yang keliru, saudara. Kenapa? Ada orang yang ada hamba Tuhan yang bilang, wah, sombong khotbahnya mau belajar jadi seperti Yesus. Itu perbuatan mujizat hanya Yesus yang bisa lakukan. Nah, kalau Yesus yang hanya Yesus bisa lakukan, bagaimana kita bisa ngikut seperti dia, saudara? Ya, Yesus menjadi sama seperti kita supaya kita bisa jadi sama seperti dia. Amin. Ya, Yesus menjadi manusia yang dipenuhi oleh Roh Kudus melakukan mujizat supaya kita yang manusia ini juga penuh Roh Kudus dan bisa melakukan mujizat, saudara. Jadi apa yang Yesus lakukan, saudara, di waktu pencobaan, saudara, itu adalah contoh buat kita bagaimana kita bisa keluar, saudara ya. Nomor satu, saudara, Yesus hidup dipimpin oleh Roh. Ya, jangan lupa pimpin dia naik ke atas gunung itu dicoba ada Roh Allah, saudara. Amin. Ya. Banyak orang Kristen, saudara, ya, hidupnya mengalami masalah, ya, bukan karena tuntunan Roh Allah, tetapi karena hidupnya sendiri yang nggak benar, saudara ya, nggak jujur dan sebagainya, akhirnya dapat kesulitan dari luar, saudara. Ya, orang-orang nggak suka sama dia. Mari kita hidup bijak, saudara, sebagai anak-anak Allah, saudara ya. Dan ketika kita mulai lakukan seperti yang saya ajarin tadi, maka saudara, Roh Allah akan menuntun kita. Lalu Roh Allah menuntun Yesus, saudara, untuk naik ke bukit untuk diuji. Setiap orang Kristen akan diuji, saudara ya. Kenapa, saudara ya? Kita diuji supaya apa yang kotor dari kita itu bisa keluar, ya. Saudara mau identitas saudara kuat, saudara ya. Saudara akan diserang identitas saudara. Pasti semua anak Tuhan akan diserang identitasnya. Dan itu biasa aja makanan sehari-hari, saudara, ya. Kamu bodoh, kamu tolol, kamu ini, itu biasa aja makanan sehari-hari. Jangan marah, saudara. Amin, saudara ya. Saya ajarin saudara ya, apapun yang mereka katakan tentang kita, tidak akan bisa merubah tujuan hidup kita kalau kita berpegang teguh kepada suara Roh Kudus di dalam hati kita dan berespon kepada suara Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Jadi saudara, Yesus dipimpin oleh Roh. Saya akan ajarkan saudara minggu-minggu ke depan bagaimana hidup dipimpin oleh Roh. Kemudian Yesus naik ke atas itu untuk berdoa dan berpuasa, saudara. Amin. Dia membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan kemudian saudara, dia saudara ya, ketika iblis katakan, jadikan saudara ya, kalau engkau anak Allah, rubah batu ini jadi roti. Saya percaya saudara, Yesus bisa seperti itu. Kenapa? Karena Yesus sempurna, saudara. Manusia yang sempurna, dia punya iman yang sempurna. Tapi dengar baik-baik, saudara. Yesus sama sekali tidak mau terjebak respon kepada atau bereaksi kepada apa yang iblis katakan.
Saya mau kasih tahu saudara ini, dengarkan baik-baik. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi. Jangan pernah izinkan orang lain merubah apa yang sudah Allah taruh dalam hatimu. Orang lain bisa ngomong sesuatu apapun tentang kita, biar aja. Nggak apa-apa, saudara ya. Misalnya kalau sudah dipanggil menjadi seorang guru, kemudian orang lain bilang, wah kamu nggak ngajarnya jelek dan sebagainya. Tapi dalam hati sudah baik dalam sudah tahu bahwa Allah memanggil saudara, jangan tinggalkan panggilan saudara karena apa yang orang lain katakan. Amin. Buktikan dong. Nggak perlu, saudara. Ikutin saja tuntunan Roh Kudus. Itu yang iblis lakukan. Buktikan dong ke kau anak Allah. Dan Yesus sama sekali tidak bereaksi, saudara. Saudara, Yesus respon kepada apa yang Roh Kudus katakan. Ada tertulis manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa artinya, saudara? Yesus merenungkan firman, Yesus juga membaca firman Tuhan, dan yang terakhir, Yesus mengucapkan firman Tuhan. Amin. Kalau saudara mau menang atas identitas yang Tuhan taruh dalam diri saudara, ucapkan firman Tuhan. Bukan apa kata orang, dan juga bukan apa perasaan saya tentang diri saya sendiri, tapi apa yang Tuhan katakan. Itulah ketuhanan Yesus Kristus, saudara ya. Dan kalau saudara lakukan itu, saudara, kita akan alami hidup yang berkemenangan. Amin, saudara ya. Dan kemudian, saudara ya, roh itu akan mengalir keluar overflow, saudara ya. Dan tiba-tiba, saudara ya, kita berbuat sesuatu tidak lagi melihat apa yang orang lain katakan tentang kita nggak pikirin gitu, saudara ya. Yang kita pikirin nih, kok roh hati saya penuh belas kasihan, punya beban ya, buat orang ya. Saudara udah nggak fokus lagi pendapat ini, pendapat itu ya. Maksud saya adalah pendapat yang salah, saudara. Amin. Saudara, kalau ada orang kasih pendapat yang benar, itu kita bisa berasa Roh Kudus bicara sama kita. Tapi pendapat yang saudara merasa bahwa itu, wah itu salah gitu ya. Saudara biasa dituntun oleh roh. Kemudian saudara melakukan sesuatu, saudara ya. Tahu-tahu saudara melihat orang yang sakit, sudah datang doain. Saudara, teman saudara nggak sadar, tiba sudah datang sama dia, sudah mulai nangis nginjilin dia ya. Sudah juga nggak tahu apa yang sudah perbuat, tapi dia sudah muncul keberanian, sudah lakukan itu ya. Tiba-tiba sudah pergi ke melayani ke tempat yang jauh ya, dia sudah melakukan sesuatu yang luar biasa yang sudah nggak pikir sudah bisa lakukan. Dan setelah itu sudah bersyukur sama Tuhan karena sudah terus membangun hubungan sama Tuhan, sudah nggak sadar, tahu-tahu sudah sampai ke situ. Itu yang kita bilang, aku hidup sebab bukan aku lagi hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam diriku. Amin, saudara ya. Dan saya berdoa, saudara, firman Tuhan hari ini, saudara, memberkati saudara. Ya, saya percaya, saudara, saya berdoa, saudara. Dimanapun sudah berada, suatu sudah dengar firman ini, dan sudah mulai percaya, saya berdoa Tuhan akan menjamah hatimu. Sudah akan mulai ada menangis, ada yang mulai hatinya dihancurkan, dipulihkan kembali kasihnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan sudah mulai mengerti bahwa saudara sampai sekarang anak Allah. Dan aku berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap beban tuduhan yang palsu Engkau angkat dari anak-anakmu yang dengar firman-Mu sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Aku hancurkan setiap kuk yang telah musuh pasang, kuk yang palsu, kuk penuduhan di dalam nama Tuhan Yesus, aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini Roh Kudus turun, jamah setiap orang, setiap saudara-saudara yang dengar firman ini. Kau hadir dalam rumah mereka. Kau hadir dalam dengar firman ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan, penuhi mereka. Jamah mereka saat ini di dalam nama Yesus. Sudah kita ambil waktu sebentar. Buka tangan, saudara. Tuhan, terima kasih. Aku dibenarkan hanya karena darah, hanya karena anugerah dan iman kepada Engkau. Hari ini aku datang kepada Engkau, Tuhan. Bukan karena apa yang sudah aku lakukan. Bukan karena apa yang belum aku lakukan. Tapi karena darah Yesus. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau saudara diberkati, amin. Jangan lupa saudara ya, kasih kesaksian ya. Kalau sudah mengalami lawatan Roh Kudus saudara ya, kasih kesaksian, bisa chat saya pribadi, bisa di grup saudara ya, supaya kita bisa membangun satu sama lain. Saya percaya saudara, Tuhan akan bekerja luar biasa, semakin luar biasa saudara, dalam jemaat kita. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati.
Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka. Namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. tidakkah kau sadari kasih yang sejati? Mereka perlukan. Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga, Cari yang terhilang, kasih yang mencerikan, buatku mengerti. Mereka tentang kasihnya. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. mereka perlukan, mereka perlukan, tidakkah
Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang benar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah